skenario yang telah kami buat. Sebelum kami menampilkan video kami, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Pulse with the fans. Oke guys, hari ini kita akan membahas tentang PNJ. Jangan sampai kayak kemarin kita buat video itu nggak ada hiburan. Hei, itu sindiran halus ya. Aku cuma mencari inspirasi di Mitrapi, bukan telat. Inspirasi dari mana? Dari Google juga kan? Iya kan? Makanya kenal yang cocok banget. Search engine semua orang pasti pakai, tapi cuman cuma yang harus. Nah, benar. Kita mulai dari pengertian dulu deh. Ada yang mau jelasin dengan bahasa yang gampang? Aku coba ya. Search engine itu kayak teman super jenius yang tahu segalanya. Kita tinggal kayak nanya dan dia langsung pasti kasih jawaban langsung. Oh, berarti kayak Google dong? Iya, tapi Google itu cuma salah satu dari search engine. Masih banyak lagi. Ada Bing, ada Yahoo, ada Google, sama ada Bing juga. Betul, tapi Google itu yang paling populer karena hasilnya cepat dan akurat. Dan di balik sistem itu ada rumit banget karena ada proses yang namanya crawling, indexing, dan ranking. Jadi gini guys, crawling itu proses suatu search engine jalan-jalan ke seluruh internet buat ngumpulin data. Terus kalau indexing itu nyimpen data tadi ke dalam database biar gampang dicari lagi. Terus kalau ranking yaitu saat search engine mutusin hasil mana yang paling cocok sama kata yang kita cari. Oh, jadi dia kayak punya gudang besar itu ya, isinya semua informasi dunia ini. Terus dia dipilihin yang paling cocok buat kita. Iya, betul banget. Terus kenapa hasilnya bisa berbeda-beda antara orang satu sama lain? Misalnya aku dari tempat makan enak, hasilku beda sama Indi. Nah, itu karena ini juga menggunakan lokasi reward pencarian, nah sama preferensi pengguna. Jadi hasilnya dipersonalisasi. Oh gitu, berarti kalau aku sering nyari skincare nih, kayak aku ngetik review, yang keluar langsung nge-review serumnya. Bisa karena algoritmanya belajar dari hasil kebiasaan kamu. Serem juga ya, kayak dia tahu isi kepala kita. Makanya itu kita bikin muncul isu tentang durasi data. Nah, search engine kayak DuckDuckGo justru populer karena nggak nyimpen data pengguna. Oke, kita bikin tabel perbandingan aja ya, biar gampang buat presentasi. Nah, yang pertama itu ada Google. Google ini dia itu cepat, hasilnya lengkap, tapi kadang banyak iklan dan kadang terlalu ngatur preferensinya. Iya betul, terus ada juga yang namanya Bing, tampilannya itu cantik banget dan juga punya fitur pencarian gambar yang sangat menarik, tapi jumlahnya nggak terlalu banyak, sebanyak Google itu. Kalau Yahoo, Nah, Yahoo itu dulu sempat populer banget, tapi sekarang kalah saing sama Google karena fiturnya udah diambil alih satu Google. Terus kalau DuckDuckGo itu fokusnya ke privasi, dia nggak ngelacak privasi pengguna, tapi hasilnya nggak sebanyak Google juga. Dan terakhir itu ada Baidu. Nah, Baidu ini rajanya di Tiongkok, tapi kita agak susah akses karena banyak situsnya pakai bahasa Mandarin itu. berarti tiap search engine punya karakter masing-masing ya? Gak ada yang paling sempurna. Nah, tuh tergantung kebutuhan. Kalau mau cepat, umum pakai Google. Kalau mau privasi aman, pakai Google. Kalau mau cari sumber ilmunya, pakai Google Scholar. Nah, sekarang giliran aku kasih tips biar hasil pencarian kita nggak nyasar kemana-mana. Yang pertama itu pakai tanda kutip kalau mau cari kalimat spesifik. Contohnya ini, tanda kutip, pengaruh, teknologi terhadap pendidikan. Nah, jadi dia itu menggunakan kalimat
atau tanda petik gitu, tanda kutip. Ya, jadi hasilnya cuma yang mengandung kalimat itu saja kan? Nah, yang kedua itu kalau mau ngehapus kata yang nggak mau dicari, kita itu pakai tanda minus. Misalnya gini nih. Resep nasi goreng. Di sini tanda minusnya pedas. Oh, aku baru tahu. Pantasan selama ini hasil pencarian aku campur aduk. Dua, ada juga fitur advanced research di Google. Nah, itu bisa nyari hasil berdasarkan waktu, jenis dan file. Filenya itu kayak PDF dan dokumen. Ada juga sumber tertentu kayak edu dan dokumen. Terus jangan lupa ngecek tanggal penerbitan artikelnya, karena kalian tidak tuh nemuin artikel tapi malah udah 10 tahun yang lalu, udah nggak relevan lagi dong. Iya, benar. Kayak waktu aku cari teknologi masa depan, yang keluar malah artikel tahun 2002. Berarti masa depannya lewat dong. Nah, itu pentingnya tahu cara fitur search. Jadi bukan cuma dapat cepat, tapi juga akurat. Jadi kesimpulannya search engine itu bukan cuma alat nyari info, tapi juga punya sistem kerja yang rumit dan perlu kita pahami. Benar banget, kalau kita tahu cara pentingnya itu bisa bantu banget loh, bisa bantu kita cari jurnal, cari buku, bisa jadi sumber belajar kita juga. Tapi tetap harus hati-hati loh sama sumbernya, jangan asal percaya. Soalnya hoax juga banyak loh di hasil pencarian. Iya, dan juga jangan lupa, yang pintar itu bukan yang hafal segalanya. Tetapi ada yang tahu dari informasi dengan jalan tepat, tetapi kunci belajar di era yang digital. Wih, kata-kata kamu kayak motivator di. Gak bisa lah ini bikin channel itu kayak indie talks. Boleh juga. Tapi sebelum itu, yuk kita selesai naskah presentasi biar nggak jadi search engine kelompok deadline. Setuju.